faman ya'mal mithqala dzarratin kha idhar. Berbeda dengan yang kedua, wa man ya'mal mithqala dzarratin sya. Allah memberikan inspirasi, menunjukkan, menjelaskan keajaiban Al-Quran dari perspektif tajwid pun sesuai dengan akidah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, kan langsung karena idhar, jelas terang. Mithqala dzarratin khairan, itu siapapun, faman barang siapa, terjemahan edisi terbaru Indonesia terbitan Depak, bukan barang siapa tapi siapa, barangnya dicabut diganti. Nah itu siapa ya'mal, beramal, mithqala dzarratin khairan, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun walaupun seberat biji sawi, dzarrah itu atom, mithqala dzarratin khairan, langsung Allah catat kebaikan, langsung Allah catat. Lain halnya di ayat yang terakhir tadi, kalau kemaksiatan sekecil apapun, bahkan maksiat besar pun, apalagi besar, kecil pun, yang kecil, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, seolah-olah ada jarak, ada waktu, ada rentang ketika orang jatuh berbuat maksiat, Allah tahan dulu, tidak perintahkan malaikat mencatat. Bisa jadi dia nanti akan bertaubat dalam perjalanan hidupnya, bisa jadi kasih sayang Allah ditutupi dengan kebaikan yang dilakukan setelah dia berbuat maksiat. Allah tidak menginginkan kemaksiatan dan kejelekan kepada hamba. Allah tidak menginginkan keburukan hamba. Ketika dia jatuh kepada keburukan dan dosa, tahan dulu, jangan dicatat. Bisa jadi tumbuh kesadarannya dalam hidup, dia bertobat. Kurang apa coba? Ilmu tajwid pun menunjukkan kasih sayang Allah yang Allah berikan pada hamba. Lah hal-hal seperti ini tuh sahabat sudah merupakan nasi dan sayurnya setiap hari, mencukupkan dengan pembinaan Al-Quran, hingga akhirnya prestasi beliau, kekuatan imannya sangat kuat, melakukan sesuatu amalan yang di luar pikiran manusia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kalimat ro'isiyah, kalimat pokok dari surah Al-Zalzalah yang korelasinya dengan tauhid, kemudian menancap di hatinya para sahabat-sahabat Rasulullah, baik itu sahabat muhajirin ataupun juga sahabat Ansor yang sudah digalang lebih dahulu oleh dai Nabi di Madinah, ataupun juga para sahabat-sahabat di ring-ring yang tepian, yang kekuatan tauhidnya, keimanannya sebegitu melekat
dengan hati, sehingga dalam tingkah laku perbuatannya seolah-olah hidup di sebuah planet dan kita di planet yang lain. Itu adalah kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ayat yang kelima adalah ini al-ayah ar-ra'isiyah, hubungannya dengan tauhid, bi anna rabbaka auhalaha. Kalimat ra'isiyah, kata kunci, kata pokok yang ada hubungannya dengan tauhid, sehingga menghujam di hatinya para sahabat untuk kita telisik dan kita inspirasi. Artinya majelis setiap hari, menu yang dihidangkan oleh takmir Masjid Darussalam itu harapannya bisa memberikan sebuah pencerahan. Pencerahan itu ya kesadaran, karena seperti apapun kesadaran yang sesaat, hanya beberapa menit tumbuh kesadaran di hati seseorang, itu jauh lebih besar nilainya daripada pengalaman seumur hidup dia, pengalaman selama hidup dia. Kalau dibanding dengan munculnya kesadaran di hati seseorang meski hanya sesaat, dengan itu terinspirasi dan berubah dalam hidupnya, itu jauh lebih mahal daripada pengalaman seumur hidup dia. Itu kalau dibahasakan ya kata bijaknya begitu. Jadi kesadaran yang sesaat saja di hati kita, pencerahan yang hanya sesaat yang muncul, itu lebih berharga, lebih baik daripada pengalaman hidup selama hidupnya sebelum dia muncul kesadaran. Karena dengan kesadaran itulah orang mau berubah, maksud kami. Makanya dalam syariat dipuji oleh Allah, dalam Al-Quran dipuji oleh Rasulullah orang yang juga menginspirasi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ataupun dalam hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun min khumrin na'am. Nah, juga gitu. Jadi Allah tidak akan mau merubah. Kalau kita tidak mau merubah dan muncul kesadaran, yang dengan kesadaran dan pencerahan hati itu kita mau merubah mindset hidup kita, arah hidup kita. Jangan-jangan istidrat itu dilulu. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina, orang yang tidak pernah apalagi mendustakan, jauhi Quran itu saja. Orang dustakan, mengingkari, baca tidak mau, merenungi, mentadaburi makna-makna perkata tidak mau, menjadikan hukum, acuan hukum dalam hidup tidak mau. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itulah Al-Qur'an. Coba di situ kita tahu ilmu zaman dahulu, buktinya ada fi'il madhi. Kita tahu ilmu zaman hari ini, karena itu fi'il mudhari' lil hadir. Kita akan tahu ilmu nanti akhir zaman, karena di situ ada huruf sa. Jadi belajar Al-Quran itu masya Allah, ngunyah-ngunyah Al-Quran itu masya Allah. Ilmu zaman dahulu itu kalau jenengan benar-benar menghayati, tidak mungkin itu perkataan orang Arab. Tidak ada. Orang Arab itu sangat terbelalak, tidak pernah kata-kata itu muncul selama perjalanan hidup mereka. Setelah turun surat Al-Ghasyiyah, semuanya diksi-diksi, pilihan kata itu bukan kosakata dia, tapi al-lughah al-arabiyyah al-Qur'aniyah, bahasa Arab yang versi Quran gitu. Lainnya coba satu kata itu muncul, kita belajar Al-Quran, tahu ilmu zaman dahulu. Buktinya di situ ada fi'il madhi, masa lampau. Innalladzina kadzdzabu,
Kadzabu fi'il masa lampau. Orang yang dahulu, zaman dahulu yang dibacakan oleh imam kita tadi, mendustakan kaum Ad, kaum Samud, itu mendustakan ayat-ayatnya. Itu kan masa lampau, masa lampau. Innalladzina kadzabu, orang-orang yang dusta terhadap Al-Qur'an. Kita tahu ilmu hari ini, sanastadrijuhum. Kata present continuous tense, fi'il mudhari' sedang, sanastadrijuhum. Dia hari ini punya anggapan di atas kebenaran, tapi sejatinya itu adalah di dalam kebatilan. Itu namanya dilulu. Batil, tapi dia punya anggap benar. Tersadarnya ketika sudah sakaratul maut, nyawa di tenggorokan. Kan sudah jadi bubur nasi itu. Ilmu hari ini kita bisa cocokkan. Seolah-olah di atas kebenaran. Pede sekali dia merasa menang. Akan bisa menggerogoti. Hama itu merasa pede akan menggerogoti padi yang sedang tumbuh, mudah-mudahan subur dan berkembang. Tapi Pak Taninya juga cerdas, hingga kemudian ditampakkan oleh Allah 20 tahun persis 31 Agustus mata dunia melihat semuanya, tauhid terbesar di dunia tumbang dan malu keluar dari Afghanistan. Itu semuanya terbelalak. Itu penguasa nomor 1 dunia, Amerika. Terlalu pede, seolah-olah dia di atas kebenaran. Hari ini baru tersadarkan. Ternyata Pak Tani yang merawat pohon padi agar tumbuh berkembang menjadi rahmatan lil alamin, sigap. Nanti kesudahan orang yang dilulu oleh Allah merasa di atas benar, tapi sebenarnya keliru, itu kan istidrat. Kata-kata sa itu masa yang akan datang lagi, masa yang akan datang, bukan hari ini. Hari ini dia tertipu, dilulu oleh Allah, meyakini di atas benar tapi keliru. Tapi nanti di akhirat dia akan melihat di akhir zaman, akhir kesudahannya, ya taruhlah tanggal 31 Agustus itu ending dari semua pasukan dan orang Amerika hengkang dari Afghanistan. Dia sadar ternyata Pak Tani yang menjaga padi di Afghanistan ini cerdas, pinter, sudah hengkang tunggang langgang. Masa yang akan datang pun sudah disingkap dalam Al-Quran. Masa yang lalu telah disingkap dalam Al-Quran fi'il madhi. Contoh-contoh yang dibacakan oleh imam kita tadi, kaum Ad, kaum Samud dihancurkan oleh Allah langsung dengan Allah sendiri. Era sebelum Nabi itu, penghancuran musuh Allah itu Allah yang turun tangan. Datangkan awan, turunkan angin yang kencang sekian hari, datangkan banjir, datangkan burung ababil Abrahah itu. Era pasca Nabi kita, Allah memakai tentaranya. Tentara Allah itu ya makhluknya Allah semuanya. Artinya berubah cara penghancuran musuh Allah itu era sebelum Nabi kita dengan era pasca Nabi Muhammad SAW itu dengan kauniyah sebab akibat. Lewat musuh-musuh Allah, tidak kodrat alam didatangkan angin, itu kan kodrat alam, manusia makhluk yang lain tidak turun tangan, tapi nanti pasca Nabi lewat tentara Allah yang namanya manusia. Lah begitu, itu Al-Quran. Maksud kami tadi, ini melekat di hatinya para sahabat-sahabat. Ini fikih hijrahnya itu kita tinjau dari berbagai perspektif, Masya Allah. Lah, itulah Al-Quran. Kita akan memahami. Para sahabat lengket benar. Daya rekat hatinya terhadap Al-Quran itu dikawal oleh Nabi. Umar ibnul Khattab, ada kitab Taurat lah, kitab-kitab yang tersisa, lembaran-lembaran Taurat
ditegur keras oleh Rasulullah. Kamu belajar kitab Taurat, kamu belajar Quran dulu, baru belajar kitab Taurat, silahkan untuk perbandingan agama. Tapi Al-Qur'annya dahulu. Nah begitulah mestinya kita terinspirasi agar kemuliaan, ketentraman yang sejati, kekayaan yang sebenarnya, dan kepuasan, kelezatan yang sebenarnya kita raih di dunia dan nanti terbawa di akhirat. Nah di situ kalimat pokoknya kalau hubungannya dengan tauhid tadi di ayat yang kelima. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila zulzilatil ardu, bumi itu ardu, zulzilat, bumi itu goncang, keadaan goncangnya apa? Zilzalaha. Itu maf'ulnya, objeknya dipilihkan dari kata-katanya. Idza zulzilat al ardu, ketika bumi itu bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, nggak normal kayak gini. Itu saja kalau kita renungi, kita mempelajari. Idza itu pasti dan mutlak akan terjadi, apalagi berkaitan dengan perbuatan Allah. Berbeda dengan in. Kenapa tidak in zulzilatil ardu zilzalaha? Tidak in, jika atau apabila bumi itu bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Tidak pakai kata-kata huruf in. Alif, kasrah, terus nun sukun. Tapi idza. Rahasianya, kalau kita mempelajari asror, rahasia-rahasia bahasa Arab, idza itu sesuatu yang pasti dan mutlak akan terjadi. Tidak bisa tidak. Pasti. Takkidan, penegas, negasi. Sementara kalau dipilihkan kata-kata in, itu bisa terjadi, bisa tidak. In ta'ti ila baiti, kalau kamu datang ke rumahku, sauqaddimu al-qahwah, kalau kamu datang ke rumahku, akan aku siapkan kopi pagi ini. In ta'ti, jika, apabila kamu datang. Kalau kamu datang, bisa tidak. Maka pakai kata-kata in, apabila kamu datang, jika kamu datang, baru aku akan siapkan. Tapi pilihan katanya Allah pilihkan idza. Idza itu sesuatu yang pasti. Makanya kita sadar, intan surullaha yan surkum, bukan idza tansurullah. Apabila kamu menolong agama Allah, tidak pakai kata-kata idza, tapi dipilihkan in. Kamu bisa menolong agama Allah, juga kamu mungkin juga tidak menolong agama Allah. Maka in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu saja, masya Allah. Al-lughah al-arabiyah Qur'aniyah, bahasa Arab Quran. Maka idza berarti pasti akan terjadi, pasti pada saatnya. Hari kiamat itu, sudahkah kita menyiapkan hati kita menghadapi hari kiamat? Padahal Allah pilihkan kata-kata negasi idza. Nah gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi sahabat sudah hidupnya, orientasinya bekal untuk menghadapi hari kiamat ini. Karena paham benar. Untuk apa? Kemewahan, kesehatan, kekayaan tidak jadikan alat untuk mewah dan sehat nanti di akhirat. Untuk apa kekayaan dan harta yang dia nikmati tidak dijadikan alat untuk bernikmat-nikmat nanti di hari kiamat? Itu sadar. Saking sibuknya konsentrasi akhirat, seolah-olah lupa urusan dunianya. Itu sahabat. Wala tansa nasibaka minat dunya. Itu. Jangan kamu melupakan urusan dunia kamu. Kamu bukan malaikat kok. Seolah-olah saking fokus dan orientasinya terhadap akhirat. Lah ini nanti akan nyambung. Kok bisa ya? Seluruh asetnya dilepas. Kok bisa ya? Hidupnya sudah mapan dengan sukarela mendampingi Nabi yang resikonya adalah jadi wanted. Wanted itu ya DPO, daftar pencarian orang, ditangkap, paling banter mati, kalau enggak gitu ya di penjara atau diekstradisi. Dia menikmati
Dia kuat dengan itu. Inilah Al-Quran telah masuk ke dalam hati tadi. Dia sudah menyiapkan penghayatan hari kiamat itu dengan kesadaran-kesadaran yang penuh di dalam hatinya. Itu. Maka pertanyaannya, kalau kita ambil pelajaran, sudahkah kita menyiapkan bekal kita untuk hari kiamat kita? Karena bumi ini akan hancur. Pasti. Karena apa kata-kata idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian pada hari itu akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Jadi dibalik, bumi ini akan keluar seluruh kehidupan di alam bumi ini, di tanah ini, di bumi ini akan dikeluarkan oleh nanti manusia. Bingungnya di sini. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insan malah, ngapain ini bumi? Wa qalal insan berkata, malah, ngapain kok bisa begini bumi? Lah, kalimat kuncinya itu yauma idzin tuhadisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Kamu tahu toh, aku berbuat seperti ini. Bumi menjawab, ini semua atas perintah Allah. Ini ordernya Allah. Aku suruh berbuat yang menyelisih kebiasaanku sebelumnya. Seluruh isinya dikeluarkan oleh Allah. Bumi ini mengeluarkan isi dari perutnya. Goncang, segoncang-goncangnya lautan, gunung dihancurkan seperti itu. Itu terulang-ulang di berbagai ayat. Sampai hukuman-hukuman kaum-kaum yang dibacakan oleh imam kita tadi, itu dengan fenomena alam, bukan sebab akibat. Artinya kodrat alam dengan fenomena alam. Nah, bi anna rabbaka auhalaha. Semuanya sangat-sangat terjadi kalau sudah Allah berfirman, berkehendak. Idza arada bihi syai'an an yaqula lahu kun, maka fayakunu, kun fayakun. Jadilah apa yang telah Allah kehendaki, jadilah. Akhirnya terjadi, bumi goncang. Ini nancap di hatinya para sahabat kita, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud kami agar kita bisa nyambung, ngikuti rohaniyah para sahabat-sahabat Nabi. Mari kita dekatkan dengan Al-Quran itu kita kunyah-kunyah. Ini tauhid, dan inilah yang hari ini sebenarnya juga di medan pertempurannya antara kita manusia dengan setan. Dengan berbagai modifnya, sudah diimprovisasi atau sudah dimodif gaya mainnya setan itu, tapi sebenarnya substansinya sama. Sejak dari orang tua kita, bapak dan ibu kita di surga, permainan setan itu casingnya yang berbeda tapi intinya sama. Dicabutlah bi anna rabbaka auhalaha. Allah sudah perintah kok. Walaupun akal tidak bisa menjangkau, kalau Allah sudah merintahkan pasti akan terwujud. Itu. Inilah tauhid maksud kami. Tauhid, akidah. Lah inilah yang setan sangat rakus. Hati manusia disibukkan dan ditambatkan terhadap urusan selain Allah, makhluk, sementara Allah dicabut dari dalam hatinya. Hingga akhirnya semuanya kan bergantung hati itu kepada selain Allah. Itulah dengan berbagai varian lah hari ini. Kalau zaman orang tua kita, bapak kita di surga, ya bahasanya halus, permainannya sangat menarik. Qala mana hakuma rabbukuma an hadhi sajarah illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini setan. Adam. Aku nasihati kamu dengan nasihat yang benar-benar tulus loh ini, sepenuh hati dan setulus hati. Kalau kamu pengen langgeng, sebabnya gampang, makanlah buah dari pohon ini. Itu saja, makanlah. Aku nasihati, sebab nanti kamu langgeng itu karena pohon ini, maka makanlah buahnya dari pohon ini. Padahal SOP-nya jauh sebelum peristiwa itu, makanlah sesuka kamu wahai Adam dan Hawa. Itu min haitsu syi'tuma,
sesuka kamu apapun, kullah, makanlah seluruhnya, kecuali satu saja kan, wala taqrabah hadis sajarah fatakuna minadz-dzalimin. Jangan kamu dekati, dekat-dekat saja jangan, apalagi mau memakan buahnya. Nah, karena lemah kemauannya dan gelitikan setan, itu bisikan, sudahkah kita menghayati bahwa goresan lintasan hati itu pengaruhnya juga besar. Kita kan digoreskan, ke masjid enggak ya, ke masjid enggak atau enggak subuh ini, ada perasaan begitu. Ataupun juga di masjid, saya nunggu syuruk atau pulang ya. Nanti setan itu terus mempermainkan detik-detik kita, padahal kita pengen yang baik, ini baik, bingung milih yang terbaik. Nah, saat itu permainan setan sangat halus, menggelitik, bahkan dialog dengan sumpah yang sangat memukau Adam. Kamu kalau pengen langgeng makanlah buah ini, sebabnya kamu langgeng itu karena pohon ini loh. Makanya Allah melarang kamu, biar kamu tidak langgeng, biar kamu jadi malaikat, biar kamu tidak menjadi malaikat, biar tidak langgeng di surga, itu dilarang makan. Sebenarnya karena sebabnya langgeng itu karena pohon ini. Nah, itu kan apa coba bahasa lainnya? Ditanamkan, dihembuskan syirik. Yang buat langgeng itu bukan Allah, pohon ini. Itulah awal pertarungan. Dan hari ini semuanya kecuali yang dirahmati oleh Allah, hati manusia dihembuskan oleh setan permainan-permainan yang halus, seolah-olah selain Allah itu punya kekuatan, punya pengaruh, dan bisa memberi manfaat atau menolak mara bahaya. Berarti menjadikan pohon itu Tuhan selain Allah. Makanya begitu Nabi Adam makan, tersingkap auratnya, kemudian menghadap Allah, ya Allah, langgengkanlah dan kekalkah aku di surga. Dia sadar. Nah, begitu. Nah, itu maksud kami, sama intinya. Medan pertempuran baik sejak dari surga terhadap orang tua kita, bapaknya manusia, aslinya surga ini, kemudian kita yang ada di dunia sementara ini, itu setan sangat ragus dalam peperangan ini untuk dibawa kepada kesyirikan. Makanya berapa banyak, artinya kalau kita hubungkan dengan tauhid, ada orang datang ke perempatan jalan, ya perempatan jalan ketika malam Jumat manis di Pilar Barat Pandian, terus ada orang menaruh bunga, ada telur, bahkan uang 2.000 atau jajan pasar. Ada orang yang menaruh bunga di perempatan jalan mana yang dianggap di situ tujuannya apa, Cok? Apa yang kamu tuju perempatan jalan? Bisyai'in, dengan membawa sesuatu, jajan pasar, bunga, kembang setaman, atau ada uang 2.000, ada nasi kecil, nasi kuningnya, beras itu ditabur di situ. Niat kamu apa? Min jalbin nafi au daf'idorin, untuk memberi manfaat agar tidak ada kecelakaan atau tidak membawa mara bahaya, agar untuk memberi manfaat atau tolak bala, menolak bala itu bahasa Indonesianya mara bahaya. Berarti fa anta mutakhidahu ilahan, berarti kamu menjadikan tempat itu Tuhan selain Allah. Itu kan di dalam hati, kemaksiatan hati itu. Orang nggak begitu sensitif. Wong itu di dalam hati, dia hanya lewat naruh barang itu. Barang itu yang disebut istilahnya sesajen. Maqasatahu, apa yang kamu tuju? Kuburan. Kuburannya orang soleh. Maqasatahu, apa yang kamu tuju? Pantai. Ketika petik laut bawa tumpeng raksasa. Dengan membawa tumpeng raksasa. Niatnya apa? Min jalbin nafi au dafidor, untuk memberi manfaat agar panen para petani nelayannya banyak, agar tidak mendapat mara bahaya sampai tenggelam. Fa anta mutakhidahu ilahan, berarti kamu telah menjadikan pantai itu Tuhan selain Allah. Itu kan sensitif, urusan hati. Lah ini
yang setan sangat ragus, nanti dalam berbagai dimensi hidup itu dibawa agar Allah lepas dari hatinya. Jadi selain Allah yang bisa mempengaruhi, selain Allah yang dijadikan gantungan dan tambatan. Begitu. Kemudian ada yang menarik lagi di ayat tadi, itu maksud kami kunci, ayat kunci bi anna rabbaka auhalaha. Allah telah merintahkan saya, bumi, maka terjadilah sesuatu yang di luar kewajarannya. Kalau sudah perintah Allah, sesuatu yang tidak wajar pun akan terjadi, Allah sudah berkehendak. Nah, di akhir ayat itu kalau kita merenungi para bapak, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Ilmu tajwid pun menunjukkan keajaiban mukjizat Al-Qur'an. Ilmu tajwid itu ilmu cara membacanya, kefasihan membacanya, kebenaran panjang pendeknya itu kan tajwid, wilayahnya tajwid. Di situ kadang sama, itu mutasabbih, dua ayat yang terakhir dan yang paling akhir. Faman, yang kedua waman, ya'mal, miskol dzarratin. Hanya yang pertama khairon, yang kedua adalah syarron. Bedanya itu. Hanya khairon dan syarron. Kalau yang khairon yang pertama berarti hukum kasroh tanwin, famay ya'mal miskola dzarratin khairon adalah bacaan idhar halqi. Idhar itu terang dan jelas. Bacaan yang kedua miskola dzarratin temu sya. Tanwin bertemu huruf shin, bacaan ikhfa hakiki. Itu menunjukkan coba. Tajwid pun memberikan keajaiban Al-Qur'an. Ilmu tajwid dalam Al-Qur'an itu tadi loh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Kita kalau baca kan, faman ya'mal misqala dzarratin misqala dzarratin kha. Idhar. Berbeda dengan yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin sya. Itu seolah-olah apa? Bukan seolah-olah memberikan inspirasi, menunjukkan, menjelaskan keajaiban Al-Qur'an dari perspektif tajwid pun sesuai dengan akidah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, kan langsung karena idhar jelas terang. Misqala dzarratin khairan, itu siapapun, faman barang siapa, terjemahan edisi terbaru Indonesia terbitan Depak, bukan barang siapa tapi siapa, barangnya dicabut diganti. Nah itu siapa ya'mal beramal misqala dzarratin khairan, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, walaupun seberat biji sawi, dzarrah itu atom, misqala dzarratin khairan, langsung Allah catat kebaikan itu. Kebaikan langsung Allah catat. Lain halnya di ayat yang terakhir tadi, kalau kemaksiatan sekecil apapun, bahkan maksiat besar pun itu, apalagi besar, kecil pun, yang kecil, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Seolah-olah ada jarak, ada waktu, ada rentang ketika orang jatuh berbuat maksiat, Allah tahan dulu, tidak perintahkan malaikat mencatat. Bisa jadi dia nanti akan bertaubat dalam perjalanan hidupnya. Bisa jadi kasih sayang Allah ditutupi dengan kebaikan yang dilakukan setelah dia berbuat maksiat. Allah tidak menginginkan kemaksiatan dan kejelekan kepada hamba. Allah tidak menginginkan keburukan hamba. Ketika dia jatuh kepada keburukan dan dosa, tahan dulu, jangan dicatat. Bisa jadi tumbuh kesadarannya dalam hidup, dia bertobat. Kurang apa coba? Ilmu tajwid pun menunjukkan kasih sayang Allah yang Allah berikan pada hamba. Lah hal-hal seperti ini tuh sahabat sudah merupakan nasi dan sayurnya setiap hari, mencukupkan dengan pembinaan Al-Qur'an, hingga akhirnya prestasi beliau, kekuatan imannya sangat kuat, melakukan sesuatu amalan yang di luar pikiran manusia,
dan dunia ditundukkan pada mereka. Nabi dan para sahabat Nabi itu seperti itu. Artinya nanti dari sisi ini itu kita akan bisa mencoba menghayati, coba dikejar-kejar, ninggalkan istri, ninggalkan anak, ninggalkan aset pekerjaannya kok siap tinggal di Madinah. Yang di Madinah sebagai tuan rumah, sampai istri dipasrahkan, kalau mau akan aku talak, ini aku punya kebun sekian kita bagi dua, kok rela? Karena Quran sudah masuk di dalam hati, Al-Qur'annya sudah ada di dalam hati. Lah inilah kalau kita menghayati seperti orang-orang kaum muslimin yang mewakili kita, mudah-mudahan gitu. Harapan kita itu, kita menaruh harapan embrio kejayaan Islam. Artinya yang dulu hanya dituduh kelompok teroris, loh kelompok teroris kok diajak dialog, gengsi, dirubah namanya, itu kelompok separatis. Apa itu separatis? Itu pembangkang sebuah kelompok. Akhirnya diajak dialog oleh Amerika, bahkan hari ini sudah diakui negaranya. Taliban, santri. Talib itu kan santri, dua santri. Nah itu Taliban yang menguasai Afghanistan hari ini kan mewakili umat Islam dunia, yang Amerika kafir itu mewakili kelompok kekafiran dunia. Nah itu harapan kita mengkaji, merenungi kekuatan Quran itu seperti itu. Allah berkehendak, ya sudah. Nah inilah maksud kami, kita ambil pelajaran hingga sahabat hijrah itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat imannya, orang Ansor juga kekuatan imannya, hingga akhirnya nanti sampai bisa membuat negara. Kayak hari ini yang disebut teroris dahulu, Taliban disebut kelompok teroris, hari ini sudah punya negara. Itu kayak gitulah. Sama kan pola. Nabi dituduh teroris, mau dibunuh dari Mekah, keluar sendirian dengan Abu Bakar, jadi DPO 100 unta, tapi di Madinah sudah mau membuat nation, membuat tata nilai kehidupan masyarakat yang istilahnya padi itu sudah mau tumbuh, menguning, siap dipetik menjadi rahmatan lil alamin. Lah yang aneh, ini paling akhir aneh, dia mencabik-cabik dan menjelek-jelekan Islam, ngerewui dan menghalangi Islam, tapi nuntut mana Islam katanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu ketika tumbuh subur, panen siap petik. Ketika Islam itu puasa, itu akan tampak rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah tadabbur dan perenungan kita terhadap Al-Qur'an dan tinjauan sejarah Nabi kita. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.